Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Undaan, dan yang saya cintai anak-anakku, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9, utamanya siswa-siswi calon peserta didik baru kelas 7. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada peserta didik kelas 7 yang sudah dinyatakan diterima di SMP 2 Undaan. Di awal masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kami mengadakan pengenalan sekolah secara online, secara daring. Kenapa kok secara daring? Karena yang pertama, pada hari Senin ini, tanggal 11 Juni 2022, ada dua agenda yang harus dilaksanakan bersamaan, yaitu agenda kegiatan MPLS dan kegiatan Idul Kurban. Kemudian yang kedua, di era digital ini, satuan pendidikan diminta untuk meningkatkan kemampuan digitalisasi bagi semua siswa, sehingga harapannya ke depan siswa-siswi dari SMP 2 Undaan ini semakin melek literasi digitalnya. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah ini memang wajib kita laksanakan sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. MPLS itu dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, memperkenalkan para siswa baru pada semua hal yang berhubungan dengan sekolah, mulai dari visi misi, tujuan, bagaimana kurikulumnya, bagaimana pembelajarannya, apa ekstrakurikulernya, apa tata tertib dari sekolahnya, dan sampai bagaimana tata krama ketika bersekolah. Selain itu, kegiatan MPLS ini bertujuan untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, maupun sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antara sesama siswa dan warga sekolah yang lain. Dan yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan,
hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Jadi sangat penting sekali kegiatan MPLS ini dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan MPLS ini merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan di awal tahun pelajaran bagi siswa-siswi baru. Pelaksanaan MPLS ini di SMP 2 Undaan dijadwalkan mulai tanggal 11 hingga tanggal 13 Juli ya, tahun 2022. Ada dua moda yang digunakan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah moda daring atau dilakukan secara online lewat YouTube ya. Nah, kegiatan daring ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Sedangkan tanggal 12 dan 13 kegiatan MPLS dilaksanakan secara luring atau dilaksanakan secara tatap muka. Jadi anak-anak nanti datang ke sekolah, masuk ke kelas sesuai dengan yang sudah dibagikan pada hari sebelumnya. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan ini, nanti siswa-siswi baru, peserta didik baru sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran di SMP 2 Undaan dengan disiplin dan menyenangkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu hal yang sangat penting dari sebuah satuan pendidikan, yaitu tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Apa visi misi dari SMP 2 Undaan? Nah, sebelum kita sampai ke sana, terlebih dahulu kita pahami apakah visi itu. Visi adalah sebuah cita-cita organisasi yang hendak diwujudkan di masa depan. Jadi, SMP 2 Undaan itu ke depannya mau dibuat seperti apa? Nah, itulah visi, arti visi ya. Nah, atau dengan kata lain, visi itu impian, cita-cita, atau nilai dari SMP 2 Undaan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Nah, di dalam visi ini memuat nilai-nilai religius, nilai-nilai intelektual, dan norma yang berjalan sesuai harapan. Nah, apa visi dari SMP 2 Undaan? Visi besar kita ke depan adalah terwujudnya pelajar Pancasila yang beriman dan berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan budaya dan berwawasan lingkungan, serta unggul dalam literasi. Begitu besar tujuan kita, begitu mulia tujuan dari SMP 2 Undaan. Nah, semoga visi ini ke depan bisa terwujud dan terrealisasi. Anak-anak nanti menjadi pelajar Pancasila yang beriman dan berakhlak mulia, berprestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik, berwawasan budaya dan lingkungan, serta unggul dalam literasi. Nah, untuk mencapai visi ini, maka
misi yang kita lakukan adalah pertama, mewujudkan generasi yang rajin dan khusyuk beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini terkait dengan visi kita yang pertama, yaitu mewujudkan profil pelajar yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Ya. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka misinya adalah mewujudkan generasi yang rajin dan khusyuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai perilaku santun dalam keseharian melalui budaya 5S, ya. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, mewujudkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Sehingga di sini akan meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Selain itu, juga membiasakan berbudaya disiplin. Nah, sehingga misi untuk mewujudkan itu, mewujudkan pembiasaan berbudaya disiplin bagi seluruh warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah harapannya bisa melakukan disiplin positif, ya, budaya disiplin positif bagi seluruh warga sekolah. Bagaimana budaya disiplin itu? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri yang lain. Visi dari SMP 2 Undaan juga berwawasan budaya dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, misi dari SMP 2 Undaan yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, indah, rindang, dan asri. Selain itu juga mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang tidak kalah penting, visi ke depan dari SMP 2 Undaan yaitu unggul dalam literasi, sehingga misi untuk mewujudkan visi itu adalah mewujudkan peningkatan kemampuan literasi melalui gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah ini nanti akan dilakukan secara periodik, ya. Nah, kemudian tujuan dari SMP 2 Undaan itu apa? Nah, ada 3 tujuan dalam pendidikan di SMP 2 Undaan. Yang pertama, tujuan SMP 2 Undaan itu harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Apa tujuan pendidikan nasional? Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan di SMP 2 Undaan juga harus selaras dengan tujuan pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi, kalian sebagai siswa-siswi SMP 2 Undaan, setelah dalam satu fase ini, dalam 3 tahun ini menempuh pendidikan di SMP 2 Undaan, harapannya nanti memanfaatkan kecerdasan, pengetahuan, dan akhlak itu serta keterampilan untuk
menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan merupakan dasar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, baik itu ke SMA maupun ke SMK. Tujuan dari pendidikan di SMP 2 Undaan secara khusus ya, sesuai dengan visi dan misi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi nanti dalam pembelajaran di SMP 2 Undaan ada budaya-budaya yang akan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Seperti apa itu? Nah, salah satunya adalah budaya tadarus. Ada budaya sholat berjamaah. Itu untuk meningkatkan keimanan. Nah, untuk meningkatkan akhlak mulia, selain ada budaya-budaya religius seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada budaya pembiasaan. Tujuan pendidikan dari SMP 2 Undaan yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi anak-anak nanti diharapkan bisa mengikuti peningkatan kualitas pembelajaran di SMP 2 Undaan. Sekarang ini saya informasikan bahwa SMP 2 Undaan merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana sekolah penggerak atau PSP di angkatan 2 ini. Dalam pelaksanaan sekolah penggerak ini kita menggunakan kurikulum Merdeka, di mana dalam pembelajarannya guru harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga ada kokurikuler yang diwujudkan dalam pelaksanaan penguatan proyek profil pelajar Pancasila, dan ada kegiatan ekstra kurikuler. Nah, ini terkait dengan intrakurikuler. Diharapkan nanti SMP 2 Undaan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, yaitu meningkatkan prestasi di bidang literasi dan numerasi melalui kegiatan gerakan literasi sekolah. Dan alhamdulillah saya informasikan pada tahun sebelumnya, tahun pelajaran sebelumnya, SMP 2 Undaan sudah berhasil mewujudkan buku-buku karya siswa, karya Bapak Ibu Guru, ya, menjadi beberapa buah. Kemarin sampai 5 buah buku ber-ISBN yang kali ini masih dalam proses penyelesaian ISBN-nya. Nah, harapannya ke depannya ada peningkatan mutu dan kualitas serta kuantitas dari bidang literasi sekolah ini, baik itu literasi numerasi maupun literasi baca tulis, ya. SMP 2 Undaan juga ingin meningkatkan peserta didik dalam prestasinya di bidang seni, olahraga, dan pramuka. Dalam seni kita unggul, ya. Dalam olahraga banyak sekali difasilitasi nanti ekstrakurikuler dan pramuka, ya. Untuk tahun ini kita juga sudah berhasil untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional. Kedepannya harapannya kita juga lebih bisa meningkatkan
anak-anak prestasinya di bidang seni, olahraga, maupun kepramukaan. Untuk mewujudkan disiplin sekolah, jadi peserta didik harapannya mampu melakukan pembiasaan budaya disiplin sekolah. Sehingga kita bisa mewujudkan sekolah yang benar-benar disiplin, taat aturan. Bagaimana aturan kita nanti yang harus dipatuhi? Nanti akan ada pemateri yang menyampaikan tentang tata tertib dan budaya disiplin positif yang akan dilakukan di SMP 2 Undaan. SMP 2 Undaan juga berupaya menciptakan lingkungan yang aman, bersih, indah, rindang, asri sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan. Dan ini nanti akan dimasukkan dalam proyek-proyek profil penguatan Pancasila ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga nanti kalian akan menjadi generasi-generasi yang peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga peduli kepada budaya di sekitar kita. Dan yang tidak kalah penting adalah mewujudkan sekolah yang ramah anak dan bebas dari perundungan. Pada tahun kemarin kita sudah mendeklarasikan diri menjadi sekolah yang ramah anak. Sekolah yang harapannya tidak ada perundungan sama sekali di sekolah. Baik perundungan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau sesama siswa. Ya, jangan sekali-kali melakukan bullying. Ya, say no to bullying. Ya, atau perundungan. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah kita? Yang bertanggung jawab adalah seluruh komunitas dari SMP 2 Undaan. Siapa komunitas itu? Dari saya sendiri, selaku pimpinan di SMP 2 Undaan, yaitu sebagai kepala sekolah. Yang kedua adalah tenaga pendidik, yaitu semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah tenaga kependidikan, yaitu seluruh anggota staf tata usaha. Dari kepala tata usahanya sampai tenaga kebersihan, sampai penjaga sekolah, semuanya juga bertanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang keempat adalah peserta didik. Kalian adalah salah satu dari anggota komunitas sekolah. Jadi kalian juga wajib berupaya mewujudkan visi misi sekolah kita. Dan yang terakhir adalah komite sekolah. Jadi seluruh komunitas itu bertanggung jawab untuk mewujudkan visi misi sekolah. Kalian sanggup? Sanggup ya. Terima kasih. Jadi kita harus berkolaborasi, bersatu padu untuk mewujudkan SMP 2 yang lebih maju. Seperti semboyan kita, SMP 2 Undaan, cakap, tanggap, literat. Bersatu, bersama, kita pasti bisa mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Sekian paparan dari saya, semoga mendapatkan perhatian yang luar biasa dari para siswa dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Santi Santio. Salam kebajikan, Namo Buddhaya.